Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya. Bagaimana kabar sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat. Jadi kali ini kita membahas masalah persaingan di usaha laundry. Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe, komen, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi sobat, kita kembali masalah yang tadi itu, masalah membahas persaingan dalam usaha laundry ini. Banyak yang bilang persaingan dalam usaha laundry ini cukup keras atau cukup istilahnya mengurangi pelanggan yang bermodal mengurangi usaha laundry yang bermodal minim. Nah, tapi kalau menurut saya sobat, itu tergantung cara atau teori kita untuk menjalankan usaha laundry ini. Nah, cara kita sobat banyak. Ya, bisa kita bikin secara contoh, nggak usah harus banting harga, cuman kita punya patokan, istilahnya bikin maksimal. Contohnya maksimalnya menyuci 10 kilo, kortingan Rp500 per kilo. Nah, bisa seperti itu sobat. Jadi otomatis kalau 10 kilo itu kan contohnya kalau kali 6.000 kurang dia 5.000 dari 10 kilo. Nah, jadi berarti bayarnya jadi 55.000 dalam 10 kilo. Itu salah satu contoh. Tapi itu kalau dalam persaingan harga sobat. Nah, tapi kalau seandainya istilahnya hasil kerja kita memang benar-benar bagus dan maksimal, nah pelanggan kita juga nggak bakal pindah sama orang lain, walaupun istilahnya 1000 kali harganya murah banget, nggak bakal pindah. Salah satunya sobat seperti saya, banyak di sini masih harga di bawah 7.000, bahkan ada masih ada yang 6.000. Apalagi di masa pandemi kayak seperti ini, banyak banget pengusaha laundry mengeluh. Nah, janganlah dulu istilahnya banyak yang gulung tikar ya, istilahnya bangkrut, jauh-jauh lah yang bangkrut, tapi banyak mengeluh. Ya mungkin istilahnya yang bermodal kuat, udah masa pandemi kayak seperti ini, dia bikin harga turun lagi, ya otomatis yang mempunyai modal pas-pasan ya dia pasti terasa banget, pemasukannya pun pasti berkurang. Nah, jadi seperti itu sobat. Jadi itu tergantung cara teori kita masing-masing, seperti yang saya bilang tadi. Ya kalau istilahnya, kalau menurut saya sih dalam usaha laundry ini ya harus pintar-pintar kita. Nah, harus pintar-pintar kita mengelola. Buktinya saya masih normal sobat, bahkan ada peningkatan walaupun di masa pandemi, harga tetap. Nah, ini pada bertumpuk sobat nih. Nah, sampai kemana-mana berantakan ini sobat. Nah, ini di masa pandemi nih. Nah, sampai kemana-mana laundry semua ini sobat. Jadi walaupun banyak di sini harganya murah, nah ini sobat, nah tapi nggak berpengaruh. Nah, makanya seperti yang saya bilang tadi itu,
itu tergantung hasil kerja kita sobat. Nah itu jadi yang selanjutnya sobat, masalah servisan kita sama pelanggan. Nah ini kalau istilahnya kita buka usaha di luar atau di tempat umum ya, mungkin para pelanggan yang mengantar kalau tempat umum ya. Tapi karena posisi saya buka usaha dalam apartemen, nah kita sendiri yang jemput. Nah walaupun istilahnya seperti di luar sana kan para pelanggan yang mengantar, kalau di sini sistemnya ya kita yang antar jemput dengan biaya gratis tanpa dipungut uang antar atau uang jemput. Nah itu sobat, jadi pokoknya kita pakai cara kita sendiri, gimana caranya biar pelanggan itu biar tetap bertahan. Iya sobat, soalnya di masa pandemi ini banyak yang mengeluh sepi, kurang peminat karena istilahnya orang-orang udah pada nyuci sendiri katanya. Nah itu mungkin ya wilayahnya di lokasi umum, tapi kalau saya di apartemen ini ya masih lumayan. Maksud saya dalam lumayan ini nggak kayak pas awal-awal corona kemarin berkurang 25%. Sekarang masih makin bertingkat, makin meningkat, makin bertambah. Jadi itulah sobat caranya. Ya kualitas dan hasil kerja kita itu paling utama. Nah walaupun katanya orang atau saingan kita bikin harga paling rendah, nah kita jangan langsung patah semangat atau panik. Nggak boleh kita sebut, kita cari kelemahannya. Karena dalam dunia usaha ini kita harus punya cara tersendiri supaya gimana caranya usaha kita ini bisa berjalan dengan mulus. Nah kita tidak bisa langsung panik atau takut melihat saingan-saingan kita yang menurunkan harga. Nah jadi seperti itulah sobat cara atau teori menghadapi saingan-saingan di usaha laundry. Nah banyak cara sobat. Iya, yang penting intinya kita harus bisa jangan sampai menjatuhkan harga. Tetap aja harga kita, tapi dengan cara tersendiri. Nah, seperti di sini sobat, di masa pandemi banyak yang jatuhkan harga karena sepi. Nah, cuman kami nggak ada melakukan istilahnya turun harga standar terus 7.000 di masa pandemi ini, tetap harga 7.000, nggak ada turun, nggak, tetap. Nah, jadi malahan makin meningkat penghasilan. Jadi seperti itu sobat. Ya mungkin teori dan cara tersendiri itu salah satunya seperti yang saya bilang tadi. Kalau seandainya kita bikin istilahnya dari 10 kilo kepingan, aturannya harga 7.000, masih kita kurangi dari 5.000 per kilo, kita masih dapat bikin di harga rata dia 6,5 atau 6.500. Ketimbang harga 6.000 kan berarti masih ada 500 rupiah.
yang untung sama kita. Itu kalau harganya lah, contohnya ini ya, contoh. Nah tapi kami tidak ada seperti bikin di masa pandemi. Selama masa pandemi lah tidak ada membuat harga seperti itu, harga korting, tidak. Cuman yang banyak yang bilang ya ini bukannya puji diri ya, hasil kerjanya katanya di usaha saya ini maksimal, bagus katanya, udah bagus, tepat waktu lagi. Nah itu sobat, jadi makanya aku bilang tergantung teori kita sendiri masing-masing. Jadi oke sobat, seperti itulah video kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Selamat mencoba, bye.